Apa kabar? Baik. Baik, ini pokoknya ada dalam posisi yang ini sementara hamil besar, tapi saya percaya Ibu Solita masih ada semangat Oke. Bagi Ibu Solita, ini kita ketemu dalam rangka pendampingan individu pertama dalam pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-11. Ini adalah kali pertama saya datang ke sekolah ini, Sekolah Ibu Solita, SMK Negeri 2 Soe, untuk kita berbincang mengenai beberapa hal sehubungan dengan refleksi awal pembelajaran Ibu Solita mengenai modul 1.1 filosofi belajar dewantara. Kemudian juga kita akan bicara tentang portofolio digital. Yang terakhir itu kita bicara tentang peta posisi diri. Peta posisi diri ini pasti Ibu Solita akan diingatkan kembali mengenai lokakarya orientasi kita pernah kerja peta posisi diri. Jadi terima kasih Ibu Solita. Dari pembelajaran daring, kita kan sudah belajar 1 bulan lebih, bahkan kita sudah masuk pada modul 1.2. Tapi pada pembelajaran daring kali ini bersama dengan fasilitator, apa kekhawatiran yang Ibu rasa? Apakah ada terbersit rasa khawatir selama proses pembelajaran ataukah seperti apa? Baik, yang pertama mungkin saya khawatir karena dari saya lihat LMS banyak sekali tugas yang harus dikerjakan. Saya mungkin khawatir tidak mampu untuk bisa menyelesaikan. Oke. Puji Tuhan kemarin modul 1.1 bisa selesai dengannya. Oke. Jadi memang ketika ini ada dalam posisi seperti ini tidak gampang ya. Tapi ini ada hal-hal baik yang terjadi bahwa Ibu Solita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan modul 1.1 dan tidak ada yang terlambat pada modul 1.1. Ini baik Ibu Solita, jadi dari kekhawatiran yang Ibu Solita rasa itu atau yang sementara Ibu alami itu terjadi sementara sekarang ini ataukah hanya pada awal-awal pembelajaran? Terjadi dari awal karena mungkin kekhawatiran itu jadi akhirnya agak tersendat-sendat, tapi sekarang setelah paham modul 1.1 masuk ke modul 1.2 sudah lebih enak. Ya mungkin kemarin kami ada sibuk sedikit makanya terbengkalai sedikit. Ya. Jadi berarti dari pembelajaran modul 1.1 ini ada hal-hal baik yang Ibu Solita pelajari ya? Terlalu banyak ya. Dan akhirnya merasa bahwa ternyata saya sementara ada di posisi yang seperti apa ya sebagai seorang guru. Jadi ini setelah kita belajar mengenai filosofi belajar dewantara, kita belajar tentang kodrat alam dan kodrat zaman, kita belajar tentang pendidikan yang menuntun, kita belajar tentang 3 semboyan KHD. Ini apa harapan dari Ibu Solita terkait dengan tugas Ibu Solita sebagai seorang guru? Harapan saya setelah saya belajar modul 1.1, yang pertama memberikan kebebasan bagi anak untuk berpendapat, karena mungkin kemarin belum tahu, jadi ini jadi pelajaran untuk saya. Terus pembelajaran berpusat pada anak dengan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat dari mereka. Baik, jadi ini ada 2 hal penting yang merupakan ini harapan Ibu Solita. Yang pertama, memberikan kebebasan terhadap peserta didik dalam pembelajaran di kelas, dan yang kedua itu bagaimana Ibu Solita melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi setelah nanti ada dalam harapan yang seperti ini, adakah harapan baru? Misalnya, karena saya sudah belajar modul 1.1 tentang ini, kemudian saya ingin seperti apa lagi di dalam kelas? Apakah selain 2 hal ini ada harapan-harapan lain lagi ya Ibu Solita ingin mewujudkan dalam kelas? Baik, karena mungkin kita pendidikan ekonomi lebih banyak bicaranya daripada praktek. Jadi harapan saya nanti setelah ini mungkin saya lebih banyak mengajarkan mereka tentang kalau kita ekonomi, belajar tentang pemasukan, pendapatan, itu harus dikelola dengan baik. Kalau di SMK itu wajib karena mereka harus langsung bekerja, terus ada produk-produk yang dihasilkan.
Kemarin saya pikirnya produknya jualan secara online yang anak-anak wajib untuk lakukan. Nah, mungkin selama ini kita lebih banyaknya materinya teori. Setelah ini saya mungkin berpikirnya akan ada juga beberapa praktik yang dimasukkan. Baik, menarik kita percakapan ini. Jadi harapannya ada 2 tapi ditambah dengan 1 yang luar biasa ya. Jadi karena ini SMK ini memang sekolah menengah kejuruan di mana siswa dipersiapkan untuk memiliki keahlian khusus ya. Jadi khusus di mata pelajaran Ibu Solita di bidang ekonomi, Ibu Solita ingin untuk mengajar tentang ini, pemasukan dan pengeluaran dan langsung praktek sehingga mereka ini memiliki bekal ketika mereka ada dalam ini dunia nyata, dunia kerja. Kemudian mungkin juga kalau kita lihat tuh anak-anak yang belajar tentang ini mungkin bisa jadi kasir misalnya ya, jadi sudah tahu pembukuan di kantor misalnya, di koperasi bisa jadi ini harapan ini Ibu Solita ini luar biasa. Jadi 1 bulan ke depan sudah berjalan dengan baik karena hari ini baru masuk sekolah setelah libur. Jadi di tahun pelajaran yang baru harapan ini bahwa Ibu Solita bisa melakukan 3 hal yang ini menjadi bekal dalam pembelajaran di modul 1.1. Dari harapan-harapan itu tentu Ibu Solita membutuhkan dukungan. Tentu seperti saya juga pasti butuh dukungan. Ibu Solita apakah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru dalam proses pembelajaran sebagai seorang calon guru penggerak? Kalau saya sangat mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru sangat mendukung. Apalagi kalau kemarin saya di Busana itu juga guru-guru produktif mendukung, artinya bahwa anak-anak berproduksi untuk bisa dijual kembali. Jadi mereka tidak hanya belajar jahit saja di sekolah, produk-produk sekolah, tapi bisa untuk produk-produk di luar. Bisa terima jahitan, misalnya kalau mereka sudah bisa jahit, itu juga nanti ekonominya juga bisa masuk ke situ. Iya. Baik, terima kasih. Jadi tadi itu dukungan Kepsek terhadap pembelajaran di kelas. Tapi bagaimana dukungan Kepsek dan teman-teman terkait dengan pembelajaran daring? Karena memang kita baru mau masuk, tapi kalau Ibu Solita membayangkan tugas di kursus MK ini kan cukup berat di jurusan itu. Kalau ada dalam pembelajaran daring seperti ini, Ibu Solita berharap dapat dukungan seperti apa? Atau mungkin teman-teman lain dari pengalaman-pengalaman teman-teman lain yang pernah ada dalam posisi seperti Ibu Solita, dukungannya seperti apa? Dukungannya mungkin diberikan waktu untuk bisa melakukan daring, mengerjakan tugas. Luar biasa ya, jadi ini ada waktu diberikan. Ya, jadi kalau misalnya ada tugas lain tapi ketika Ibu Solita bilang Bapak mungkin saya ada sementara dalam tugas, oke, jadi ada dalam bentuk ini dukungan waktu, kemudian motivasi. Mungkin kita punya wifi juga. Oh ya, ini perangkat. Tidak kesusahan kalau di sekolah. Oh iya, luar biasa. Jadi saya pikir ini sekolah yang waktu saya masuk itu memang saya orang sini tapi baru pertama juga ini memperhatikan SMK 2. Ternyata memang sekolahnya cukup maju dengan banyak infrastruktur yang tersedia. Baik, jadi itu tadi terkait dengan kita punya pembelajaran daring dan dukungan. Hal yang berikut itu yang akan kita bicara mengenai keterkaitan antara pembelajaran di modul 1.1 filosofi pelajar dewantara dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nah, berdasarkan pembelajaran ini mengenai pendidikan dengan filosofi pelajar dewantara, apa yang Ibu dapatkan? Dan karena saya belum bisa katakan bahwa apa yang Ibu lakukan karena kita baru-baru, tapi saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan sejauh ini ketika Ibu sudah belajar tentang modul 1.1 dan sudah setengah hampir selesai modul 1.2. Hal positif yang saya dapatkan kaitan antara modul 1 dan modul 1.1 dan 1.2, yang paling kental di kami adalah kolaborasi antar guru pelajaran. Itu sangat mendukung kami. Yang bahwa saya punya inovasi baru, kami dikembangkan secara sama-sama.
Terus intinya teman-teman tidak menutup inovatif mereka, jadi saling berbagi apa yang mereka dapatkan. Mungkin kolaborasi kami. Terus Ya, oke. Berarti ada hal penting atau hal positif yang Ibu pelajari, jadi terjadinya kolaborasi antar guru. Jadi siapapun guru yang ada dalam posisi sebagai CDP, dia punya tugas untuk mengimplementasikan, melakukan diseminasi terhadap rekan-rekan yang lain, sehingga bukan saja dia yang tahu, tapi rekan-rekan juga tahu. Karena kalau kita yang tahu sendiri, kita mau melakukan perubahan tentu tidak bisa. Tapi ketika kita berbagi bersama teman lain, tentu perubahan itu akan cepat kita lakukan. Baik, jadi ini dari perubahan kolaborasi itu, ini yang Ibu akan lakukan ketika nanti beberapa hari ini ada dalam proses pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemikiran KHD. Yang Ibu mau lakukan seperti apa? Kalau kan KHD itu dia pendidikan yang menuntun dengan 3 filosofinya, dengan kodrat alam dan kodrat samad. Kalau Ibu mau terapkan dalam kelas seperti apa? Misalnya bikin pembelajaran berpusat pada murid. Mungkin pembelajarannya berpusat pada murid. Baik Ibu Melda, jadi tadi dari pembelajaran mengenai filosofi Fajar Dewantara itu, Ibu mempelajari tentang satu hal yang menarik, yaitu kolaborasi antar guru. Nah, pada kolaborasi antar guru ini, tentu nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya belum bisa bertanya sudah melakukan seperti apa karena kita baru masuk tahun pelajaran yang baru 2024-2025. Tapi dari bayangan Ibu, apa yang akan Ibu lakukan yang selaras dengan filosofi Fajar Dewantara? Yang akan saya lakukan, pembelajarannya akan berpusat pada anak dengan diawali dengan melakukan asesmen awal. Dari asesmen awal itu baru diketahui model atau metode pembelajaran apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Jadi memang penting sekali ini kita ada dalam asesmen awal ya. Jadi ketika kita melakukan asesmen awal, tentu guru sudah bisa menyatakan peserta didik, kebutuhan belajarnya, minatnya, profilnya ya. Baik Ibu Solita, jadi dari modul 1.1 pasti Ibu sudah belajar dari banyak hal. Nah, apa yang akan mendorong Ibu untuk Ibu melakukan perubahan? Hal yang mendorong. Jadi Ibu pikir, oh ya, ini di modul 1.1 bisa belajar tentang ini, maka ini yang mendorong saya untuk melakukan perubahan. Baik, kalau yang menjadi penekanan saya untuk di modul 1.1, yang pertama itu mungkin melakukan metode pembelajaran sesuai dengan asesmen awal, karena mungkin selama ini tidak sesuai metode atau model pembelajarannya, dan juga berpusat pada anak, artinya bahwa kami sebagai guru benar-benar menjadi penonton bagi anak dalam kelas, diikuti dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam modul 1.1 kan digambarkan bahwa guru itu dia sebagai petani yang merawat tumbuhannya sampai dengan bertumbuh dengan baik. Dalam modul 1.1 itu digambarkan bahwa guru itu sebagai petani yang bertugas mulai dari menanam sampai merawat tumbuhannya, tanamannya sampai dengan bisa bertumbuh dan menghasilkan dengan baik. Mungkin dari apa yang sudah Ibu lakukan, bagaimana respon peserta didik terhadap perubahan yang Ibu lakukan? Mungkin ada juga perubahan baik. Mungkin dari pembelajaran sebelumnya Ibu juga mungkin berpikir, oh ada juga nilai positif yang justru sudah pernah saya terapkan. Nah, ketika diterapkan nilai yang positif itu, respon seperti apa yang ditunjukkan oleh murid terhadap Ibu? Respon dari anak-anak ketika kita buat
pembelajarannya agak berbeda dari biasanya, mungkin saya otomatis awalnya mereka agak bingung harus bagaimana, tapi ketika kita tuntun, kita bawa mereka pelan-pelan, akhirnya mereka mungkin lebih nyaman. Nanti di pertemuan-pertemuan berikut mereka minta lagi, ibu kita begini lagi, kita ulang lagi ini metode yang ini, jadi tidak monoton. Terus respon mereka juga baik. Jadi ketika ibu melihat bahwa ada respon positif dari murid-murid, kemudian ibu juga ada dalam posisi semangat. Kalau kita lihat pembelajaran kita itu dinikmati, kemudian murid mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, itu pasti kita juga sebagai guru ada hal baik dalam diri begitu, seperti ada semangat baru yang muncul dari dalam diri. Jadi menurut Ibu Solita, apa hal baik yang Ibu Solita ingin perbaiki ke depan? Pasti saat ini yang ada kolaborasi, tapi mungkin yang ke depan Ibu Solita mau memperbaiki apa? Ada hal yang kurang dari perjalanan Ibu Solita sebagai seorang guru. Mungkin kalau yang kurang dari saya, mungkin saya juga kurang kreatif, kurang inovatif dalam membuat model pembelajaran. Jadi mungkin ke depan saya akan berusaha sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya belajar dari modul 1 2, saya akan lebih merubah model pembelajarannya untuk lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi luar biasa ya. Jadi ini kita menyadari, itu sama dengan ketika ibu ini menyadari itu, ibu sementara berefleksi bahwa ternyata memang selama ini saya memang kurang kreatif, saya kurang inovatif, tapi kedepannya ada motivasi baik untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi bagi peserta didik. Sekarang kita bicara tentang hal yang konkret atau yang nyata yang akan dilakukan di dalam kelas, yang ibu tuangkan dalam jurnal refleksi 2 mingguan aksi nyata. Itu kan tentu ibu ada menggambarkan di situ. Mungkin ibu bisa ingat kembali apa perubahan nyata yang ibu muat di dalam aksi nyata modul 1.1. Baik Ibu Solita, kita tadi sudah bicara tentang beberapa hal. Sekarang kita akan lanjut pada pembuatan portofolio digital. Pada lokal karya orientasi itu sudah ada pembahasan bagaimana CGP melakukan pembuatan portofolio digital. Ada petunjuk atau langkah-langkahnya. Jadi ini apa media yang ibu pakai ketika ibu membuat portofolio digital? Apakah Google Slides atau seperti apa? Mereka yang saya pakai Google Slides. Itu maksudnya dari Google Drive dan masuk ke website. Berarti portofolionya sudah jadi, karena dari link yang ibu kirimkan saya sudah periksa portofolionya memang sudah jadi. Dari portofolio digital yang ibu buat, komponen apa saja yang sudah ibu tuangkan di situ? Komponen yang saya tuangkan dalam portofolio digital, mungkin profil diri saya yang pertama, terus di dalamnya juga ada aksi nyata dari tiap modul, ada demonstrasi kontekstual, ada juga ruang kolaborasi dan juga diskusi kelompok. Berarti semuanya ibu tuangkannya sebagai kenang-kenangan bagi kita ketika kita sudah selesai ada dalam pendidikan guru penggerak, LMS-nya ditutup, tapi kita punya kenangan untuk lihat kembali hasil pembelajaran kita. Jadi fungsi dari portofolio digital ini adalah bagaimana kita sebagai CGP mengumpulkan semua bukti kita selama kita ada dalam proses pembelajaran. Saya sudah lihat bentuk penyajiannya cukup menarik. Ibu membaginya dalam 3 bagian besar, ada profil sendiri, kemudian ada aksi nyata, dan ada tugas-tugas. Jadi bagi saya itu hal yang menarik. Dalam ini mengikuti atau membuat portofolio digital, apakah Ibu Solita menggunakan panduan yang sudah dibagikan? Awalnya saya membaca panduan, tapi karena kurang paham, saya mencari juga referensi dari YouTube yang saya pakai untuk bisa mengembangkan portofolio digital saya. Jadi menarik karena sudah langsung jadi. Ya, oke. Jadi
Memang ini kita akan lebih paham kalau kita nonton ketimbang kita membaca. Jadi kebutuhan belajar kita tercapai di situ ya. Dari kita sendiri seperti itu, jadi bisa diterapkan ke anak-anak kita. Baik, itu mengenai foto video digital. Terima kasih, saya juga sudah melihat link dan memeriksanya, luar biasa. Baik Ibu Solita, kita sudah ada pada beberapa percakapan sebelumnya. Kali ini kita ada juga pada satu pembahasan yang menarik mengenai peta posisi diri. Tentu Ibu Solita mengingat dalam lokakarya orientasi kita juga sempat membahas mengenai peta posisi diri, sudah di mana posisi diri seorang calon guru penggerak. Jadi dari sekian kompetensi dari seorang guru penggerak, kompetensi mana yang Ibu Solita rasa sudah ada dalam diri Ibu Solita? Baik, kalau yang sudah ada sering terjadi itu kolaborasi yang selalu dilakukan, selalu ditanamkan, bahkan mungkin dia terus berkembang. Iya. Bersama dengan siapa kolaborasi ini? Kolaborasinya itu bisa bersama dengan teman guru. Ya. Kita juga buat dalam bentuk kombel-kombel. Oh ya, ada kombel di sini ya. Kombel. Kita saling berbagi di dalam kombel. Jadi pentingnya komunitas belajar ya, di dalam kita bisa berbagi. Jadi dari ini kompetensi kolaborasi itu sudah baik menurut Ibu Solita. Kalau ada lagi kompetensi yang perlu ditingkatkan kok? Oke, yang perlu ditingkatkan mungkin inovatif. Dalam pembelajaran. Oke. Jadi Ibu Solita ini kenapa alasan memilih inovatif ini? Mungkin karena belum terlalu ada perubahan dalam pembelajaran di kelas. Jadi Ibu Solita berharap semakin berinovasi untuk melakukan pembelajaran di kelas, mungkin dengan menghadirkan media-media yang lebih menarik ya. Oke, luar biasa. Jadi dari dua kompetensi kolaborasi dan inovatif, dan pun nanti kita berharap pada PI yang berikut itu bukan saja dua, tapi Ibu Solita sudah bisa memiliki lebih dari 2 kompetensi guru penggerak. Jadi ini rencana Ibu Solita untuk mengembangkan kompetensi inovatif ini seperti apa? Baik, rencana saya akan belajar membuat media pembelajaran yang menarik. Mungkin saya mencari banyak referensi dari YouTube atau TikTok yang bisa saya pakai adopsi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari hal lainnya. Baik, jadi kita sudah bicara tentang refleksi awal pembelajaran, kita sudah bicara tentang portofolio digital, kita juga sudah bicara tentang peta posisi diri. Sekarang ini saya dan Ibu Solita melakukan refleksi di akhir. Jadi dari hasil percakapan saya dan Ibu Solita, apa ide baru yang Ibu dapatkan dari tadi kita bercakap-cakap? Baik, dari pembicaraan kita dari awal, ide baru yang saya dapatkan sampai saat ini bahwa adanya solusi mengenai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Iya. Jadi luar biasa saya belajar juga dari Ibu Solita juga belajar dari percakapan kita, dan kita berharap bahwa ketika ada dalam pendampingan individu 2, karena kita saat ini belum bisa bicara banyak mengenai pembelajaran yang ada dalam kelas, karena proses pendidikan guru penggerak angkatan 11 baru dimulai ketika kita mau berakhir tahun pelajaran 2023-24, dan pada saat masuk hari ini juga baru hari pertama, sehingga belum terlihat implementasi dari pembelajaran mulut 1.1 di dalam kelas yang Ibu Solita lakukan. Tapi ya saya berharap sekali dari percakapan kita tadi Ibu Solita bahwa akan ada perubahan baik. Jadi dari pendampingan saya bersama dengan Ibu Solita di kesempatan ini, menurut Ibu Solita apakah ada hal baik atau hal yang perlu diperbaiki dari saya untuk bisa ada dalam pendampingan selanjutnya? Baik, mungkin hal baik yang saya dapatkan di sini, kita melakukannya tepat waktu, tidak melenceng dari kesepakatan, dan cara membimbing ibu sangat menarik, bahkan semakin membuka wawasan saya
untuk Terima berpikir, kasih. Iya. dalam berpikir. Terima kasih Ibu Solita, umpan balik yang luar biasa. Saya juga terus belajar untuk mengkapasitasi diri sebagai seorang pengajar praktik yang baik bagi Ibu dan 4 teman yang lain. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Tidak ada. Baik. Baik Ibu Solita, jadi ini percakapan kita dalam pendampingan individu yang pertama. Saya berharap Ibu Solita tetap semangat sekalipun dalam kondisi hamil besar. Beberapa bulan lagi pasti akan ada dalam posisi melahirkan, tapi itu juga tidak akan ini menyurutkan semangat Ibu Solita untuk ada dalam program pendidikan guru penggerak. Saya yakin bahwa niat yang baik itu pasti akan selalu berbuah yang baik juga, sehingga dalam pendidikan ini yang nanti akan berlangsung 6 bulan bersama dengan saya, ada kesulitan-kesulitan yang nanti Ibu Solita rasakan sehubungan dengan nanti setelah melahirkan atau ketika hendak melahirkan. Ketika itu juga kita ada dalam proses kegiatan-kegiatan tertentu. Ibu Solita jangan segan untuk menghubungi saya, memberitahukan kondisinya, sehingga saya juga bisa melakukan percakapan bersama dengan fasilitator dan juga VGP. Nah, dari yang terakhir Ibu Solita, apakah Ibu Solita menemui kesulitan selama pembelajaran daring bersama fasilitator? Kalau untuk sementara belum. Belum ada, oke. Jadi kalau ada nanti saya tuangkan itu dalam jurnal komunikasi, tapi sejauh ini belum. Saya berharap bahwa ini akan berlanjut. Nanti kita akan ketemu pada pendampingan individu yang kedua, tapi tidak di posisi sekolah ini lagi karena Ibu Solita sudah berpindah ke sekolah yang baru, SMA Negeri Penino. Oenino. Baik. Terima kasih Ibu Solita untuk pertemuan yang luar biasa. Sampai ketemu nanti, tetap sehat ya. Iya, Terima Tuhan kasih. berkati.